Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan membahas manhwa dengan MC anti naif diiringi alur cerita yang sangat menarik. Pembahasan kali ini bercerita seorang tuan muda bangsawan yang mencatatkan namanya sebagai pendosa terburuk dalam sejarah, di mana dia tuan muda yang diusir dari ayahnya disebabkan merupakan aib bagi keluarganya, dan di tengah pelariannya dia menjadi tentara bayaran, bahkan diubah menjadi kesatria kematian oleh penyihir hitam yang ingin menguasai dunia. Atas perintah penyihir hitam tersebut, maka dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dengan berbagai macam eksperimen hingga membuatnya menjadi kesatria kematian yang sangat kuat. Dia terus meneror daratan, bahkan menghabisi keluarganya sendiri, dan meski dia menjadi kesatria kematian tapi jiwanya tidaklah hilang, bahkan menyaksikan semua yang terjadi. Tepat saat dunia jatuh di tangan sang penyihir hitam, maka dia tiba-tiba mendapatkan kembali kesadaran atas kendali tubuhnya, bahkan mengalahkan sang penyihir hitam tersebut. Akan tetapi dosanya sangat buruk, dan dengan penyesalan serta rasa bersalahnya dia menghabisi dirinya sendiri dengan harapan meminta maaf kepada keluarganya di alam baka. Tapi sebuah keajaiban terjadi di mana dia kembali ke masa lalu. Cerita dimulai dengan kengerian yang dilakukan oleh sosok mayat hidup yang telah mendapatkan mangsanya dalam cengkeramannya. Tak hanya satu, tapi pasukan mayat hidup ada dalam jumlah besar untuk menginvasi tempat ini. Selain jumlah mereka yang sangat banyak, tubuh mereka juga memiliki beberapa variasi dari yang kecil seperti manusia sampai bertubuh raksasa. Mereka menyebabkan malapetaka dengan mengincar para manusia yang hanya bisa berlari ketakutan tanpa bisa melakukan apapun. Di sela invasi itu terlihat pertarungan hebat telah pecah di sebuah tempat. Seperti dugaan, terlihat dua sosok yang saling bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Sosok ini takkan gentar meskipun lawannya sangat menakutkan dan memiliki pasukan yang banyak. Walau dia hanya manusia, tapi kekuatannya sangat dahsyat hingga mampu bertahan sejauh ini dengan pedang miliknya. Serangan hebat yang dilancarkannya membuat lawannya kesulitan untuk menghadapinya. Dia benar-benar mengamuk, seakan dipenuhi amarah atas apa yang sudah terjadi di tempat ini. Sosok ini adalah Alos, sang pendekar pedang terhebat di Kekaisaran, dan perang hebat ini telah memakan waktu yang cukup hingga tubuhnya sendiri sudah diambang batas. Makhluk yang berduel dengannya adalah sang kesatria kematian dengan wujud yang mengerikan ditambah pedang besar menakutkan miliknya. Setelah pertarungan hebat yang dijalani, topeng sang kesatria kematian telah pecah. Dengan ini maka sang kesatria kematian mengalami sesuatu yang aneh dengan rasa sakit yang sulit tertahankan olehnya. Untuk sesaat tubuhnya tidak bisa bergerak dengan rasa sakit yang ingin memecahkan kepalanya. Lalu mata merah menakutkan miliknya berubah menjadi manusia normal. Sang kesatria kematian sungguh terkejut akan apa yang terjadi dan dia tampak kebingungan. Dia pun melihat area sekitarnya yang sudah diambang kehancuran. Di saat yang sama, makhluk yang memimpin penyerangan ini sekaligus akar dari semua bencana terus tertawa karena pada akhirnya dia bisa menghancurkan kekaisaran yang dianggapnya busuk ini. Baginya ini merupakan pembalasan dendam yang sempurna, dan dia berdiri di atas para prajurit kekaisaran yang sudah dihabisinya. Tujuan mulianya ini sudah berlangsung selama 1000 tahun dan akhirnya dapat tercapai. Makhluk ini adalah sang raja penyihir hitam bernama Dorgo yang menguasai kematian. Sementara itu sang kaisar meluapkan amarahnya atas keberanian Dorgo yang membantai rakyatnya dengan cara kejam.
Dorgo muak mendengar ocehan itu dan sekarang dia akan memulai bagian terbaik, yaitu melakukan upacara. Dirinya begitu bahagia atas pencapaiannya yang berhasil menyatukan benua sepanjang sejarah di bawah kakinya dengan kehancuran. Dia juga memuji para raja iblisnya serta kesatria kematiannya yang sudah bekerja keras mewujudkan keinginannya. Sekarang dia meminta mereka untuk membawakan mahkota sang kaisar. Sosok yang melakukan itu adalah sang kesatrian kematian yang telah mengalahkan sang pendekar pedang terbaik kekaisaran ini. Lalu dia berjalan membawa mahkota sang kaisar sebagai persembahan. Dorgo, sang penguasa kematian, memuji sosok di depannya yang merupakan kesatria paling setianya dan mulai memikirkan imbalan yang pantas untuknya. Tapi dia merasa hal itu tidak diperlukan karena semua prajuritnya adalah budaknya sendiri. Melayaninya adalah hadiah terbaik bagi mereka, dan sekarang mahkota kaisar akan berada di tangannya. Hanya saja hal tak terduga terjadi di mana sang kesatria kematian tiba-tiba saja menyerang sambil menghancurkan mahkota tersebut. Para raja iblis yang melihat tuan mereka diperlakukan seperti itu sangat terkejut. Walau Dorgo telah lengah, tapi tetap dia bukanlah makhluk yang bisa dikalahkan dengan cara licik seperti ini. Dalam waktu singkat, para raja iblis miliknya datang untuk melindungi sekaligus mengeksekusi sang pengkhianat. Dorgo tak mengerti kenapa kesatria kematiannya melakukan hal ini padanya. Dia juga cukup terkejut budaknya dapat melukainya, padahal sudah menyiapkan pertahanan. Dengan tatapan kosong serta wajah yang dipenuhi bekas luka, sang kesatria kematian akhirnya dapat bergerak dengan bebas. Ini adalah momen yang sangat dinantikannya, dan sekarang tubuhnya telah kembali dalam kendalinya. Dorgo yakin sudah menghapus alam pikirannya, sehingga seluruh kesatrianya hanya akan menuruti perintahnya. Tapi kenapa hal ini terjadi? Sang kesatria kematian tidak memungkiri jika kesadarannya telah direbut, tapi jiwanya tidak sepenuhnya menghilang dan dia bisa menyaksikan segalanya saat dirinya terjebak di tubuhnya sendiri. Ucapan itu membuat Dorgo, sang penguasa kematian, tertawa karena manusia di hadapannya benar-benar adalah mahakarya terbaiknya. Maka dari itu dia hanya perlu menumbangkannya lalu mengendalikannya kembali sebagai alat. Dalam waktu singkat, para raja iblis yang melayani Dorgo menyerang secara bersamaan. Akan tetapi sang kematian bukanlah sosok yang lemah dan dia mengalahkan mereka semua dalam waktu singkat. Dorgo kebingungan karena semua raja iblisnya dikalahkan dalam satu serangan. Maka dari itu dia sendiri yang akan menghukumnya dengan kekuatannya secara langsung yang menguasai kematian. Para mayat hidup dalam jumlah besar seketika bangkit dan menyerang bagaikan semut yang mengerumuni sesuatu. Lalu sang kesatria kematian mengangkat tangannya dan memerintahkan para mayat hidup itu untuk berhenti. Dia meminta mereka semua menyerah dan berhenti mencoba melawannya. Para mayat hidup tidak bisa mengendalikan diri mereka dan pada akhirnya energi mereka akan meledak. Semua pasukan mayat hidup yang melindungi Dorgo pun hancur total, seakan sang kesatria kematian menguasai apa yang dilakukan oleh Dorgo. Dorgo yang awalnya sangat percaya diri kini mulai panik atas apa yang terjadi. Dirinya tak pernah menyangka telah menciptakan monster yang bisa menandingi dewa itu sendiri. Dorgo mengerti jika manusia di hadapannya pasti sangat marah, tapi semuanya belum berakhir. Meski tubuhnya hancur, maka dia hanya perlu mengirimkan jiwanya ke tubuh lain dan kembali untuk mengendalikannya lagi.
Sambil mengangkat pedang besarnya, sang kesatria kematian menegaskan di mana dia terjebak dalam tubuhnya sendiri selama bertahun-tahun dan yang sangat diinginkannya hanyalah menghabisi Dorgo. Maka dari itu dia takkan melewatkan kesempatan ini dan pasti akan menghapus keberadaan Dorgo dari dunia ini. Untuk menuntaskan pembalasan dendamnya, dia sudah menciptakan teknik pedang yang bahkan bisa menebas jiwanya sehingga dia tak bisa berpindah tubuh lagi. Dorgo yakin teknik seperti mustahil ada dan untuk waspada dia memutuskan untuk melarikan diri. Hanya saja kecepatan teknik sang kesatria kematian sangatlah hebat hingga membuat Dorgo tak sempat melarikan diri. Saat terkena serangan itu Dorgo tidak merasakan apapun dan dia tertawa karena teknik seperti itu pastinya mustahil ada. Namun dia mulai merasakan keanehan pada tubuhnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Dalam waktu singkat tubuhnya meledak di langit di sela pelariannya. Yang tersisa hanyalah kepala tengkoraknya, tapi itu sudah tak memiliki jiwa lagi. Lalu sang kesatria menghancurkan tengkorak itu dengan kakinya sendiri. Tak hanya itu, para mayat hidup yang menahan sang kaisar mulai menghilang, menunjukkan jika Dorgo, sang penguasa kematian, benar-benar telah dikalahkan. Meski begitu dia tak mengerti apa yang sudah terjadi dan kenapa salah satu dari kesatria terkejamnya menyerang tuannya sendiri. Sosok ini sudah terjebak di waktu yang lama dan dia seperti hidup di tempat yang bahkan lebih buruk dari kematian itu sendiri. Sebagai penebusan atas segala dosa-dosanya, maka dia akan melakukan pengorbanan terakhir. Dia harus meminta maaf kepada mereka yang telah dihabisi di alam baka. Orang-orang yang sangat disayanginya pun telah mati di tangannya sendiri. Dia menghabisi keluarganya dengan cara kejam tanpa ampun melalui pedangnya sendiri. Dia harus meminta maaf kepada keluarganya dan untuk melakukannya, maka dia harus pergi ke alam baka tempat mereka berada. Sang kesatria kematian pun menghabisi dirinya sendiri dan kematian lebih baik untuknya dibandingkan hidup atas rasa bersalah atas segala dosanya. Lalu dia mendengar sebuah suara yang memanggil namanya. Dia mengenali suara ini milik Lois yang merupakan saudari perempuannya. Lois mencoba membangunkannya karena tertidur di tempat ini dan sang kesatria kematian merasa bersyukur dapat melihat wajah kakaknya sebelum mencapai neraka. Saat masih manusia, sang kesatria kematian bernama Damian dan dia terkejut karena kakaknya terlihat sangat muda. Ucapan yang terdengar seperti pujian membuat Lois tertawa karena adiknya pasti ingin dilindungi dari amarah ayah mereka. Sebagai kakak yang baik, maka dia akan melakukannya, tapi sebelum itu mereka sebaiknya masuk karena sebentar lagi hujan nampaknya akan turun. Setelah mengatakan itu, kakaknya segera berlari menuju rumah mereka. Damian mengingat dengan jelas di mana dia telah menghancurkan rumah itu dengan kedua tangannya sendiri. Dia kebingungan dan mulai menduga apakah dirinya saat ini sedang bermimpi sebelum berpindah ke alam baka. Dia juga memikirkan kemungkinan lain di mana semua yang terjadi selama ini bisa saja hanyalah mimpinya yang tertangkap oleh sang penguasa kematian. Dia kebingungan dan tak tahu apa yang terjadi dan kebenaran apa yang harus dipercayainya. Kemudian Damian melihat sebuah ranting dan dia memiliki ide untuk memastikan kebenarannya. Dia pun bangun dan mencari sebuah batu besar yang cocok untuk dijadikan pengujiannya. Tanpa pikir panjang lagi dia melesat maju dengan sebuah tusukan mengarah kepada batu besar itu dengan ranting kecil di tangannya. Dengan tusukan itu, maka semuanya akan menjadi lebih jelas dan kebingungannya akan terjawab. Ranting kecil di tangannya hancur saat berbenturan dengan batu besar itu, seakan tidak ada yang terjadi.
Namun Damian dapat merasakan keanehan yang terjadi dalam serangannya. Dia tertawa karena fakta ini benar-benar sangat gila. Siapa sangka batu yang ditusuknya telah berlubang dengan keretakan yang terus menjalar. Dengan retakan itu, maka batu besar di hadapannya dapat dihancurkan melalui tusukan oleh ranting kecil. Fakta ini mengejutkan Damian dan dia tidak bisa menahan tawanya atas apa yang terjadi. Dia telah menemukan fakta sebenarnya di mana ini bukanlah mimpi dan sosoknya yang menjadi kesatria kematian juga nyata. Hanya ada satu yang terpikirkan olehnya di mana dia telah kembali ke masa lalu dengan ingatan mengerikannya. Di masa lalu Damian memiliki bakat yang sangat buruk sekaligus bakat yang membawa malapetaka dalam keluarganya. Ayahnya tak henti memarahinya di mana dia seringkali bertengkar di bar kemudian diusir keluar dan ayahnya sangat marah karena Damian terus saja mengotori nama keluarganya. Dia juga pernah memukuli tuan muda dari keluarga ternama dan membuat adiknya kala itu sangat panik. Hal itu mengakibatkan saudari perempuannya diseret dan dipaksa menikahi tuan muda keji demi menebus kesalahannya. Ibunya juga bahkan berlutut di hadapannya karena Damian pernah meminjam uang dengan jaminan tanah keluarganya. Bakatnya telah lengkap dimulai mengotori nama keluarganya dan bakat menghancurkan masa depan kakaknya serta bakat membuang semua harta keluarganya. Karena bakat itulah ayahnya sudah tidak tahan lagi dan mengusirnya dari rumah dan menyuruhnya tidak pernah kembali. Meski begitu kakaknya tetap menghampirinya dengan memberikan uang miliknya. Dia berharap adiknya dapat hidup bahagia di luar sana walau terpisah dari keluarga. Damian tak mengerti kenapa kakaknya kala itu masih bisa tersenyum padahal dia telah menghancurkan hidupnya. Dia pun mengambil uang itu dan melarikan diri seperti pecundang tak berguna. Hari itu adalah hari di mana Damian merasakan rasa malu serta rasa bersalah untuk pertama kalinya. Sekarang dia kembali ke masa lalu dan dirinya tak mengerti bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Menjelang kematiannya, dia memang benar ingin meminta maaf kepada keluarganya, tapi siapa sangka dia dikirim ke masa lalu. Tuhan seakan menunjukkan belas kasih-Nya padahal dia adalah sang pendosa terburuk sepanjang sejarah. Walau dia bisa menghancurkan batu besar di hadapannya tapi ini adalah batasannya. Tubuhnya saat ini terlalu lemah untuk menggunakan tekniknya di masa lalu. Teknik yang digunakannya menghancurkan batu besar itu adalah teknik yang dicurinya dari salah satu sang kesatria terkuat. Teknik itu memungkinkannya memberikan dampak serangan yang berkali lipat dari serangan normal. Di saat yang sama pelayannya datang dengan tergesa-gesa pasca berkeliling mencarinya. Damian mengenali wajah pelayan itu, tapi dia butuh waktu mengingat namanya. Setelah berpikir dia akhirnya mengingatnya jika pelayan itu bernama Victor. Pelayan ini mengingatkan jika kakaknya sudah memintanya pulang, tapi kenapa dia masih di sini? Sekarang ini kepala keluarga yang tak lain ayahnya sedang marah besar. Damian yang mendengar itu kebingungan apa yang sudah terjadi. Victor pun memberitahunya, tapi kenapa tuannya bersikap seperti berpura-pura melupakannya. Saat memasuki pintu rumah, sebuah serangan tiba-tiba saja melayang ke arah Damian. Untungnya serangan itu tidak mengenainya dan ini cukup mengejutkannya. Sosok ini adalah Paul, kepala keluarga Haken sekaligus ayahnya yang sudah tidak dapat menahan diri lagi atas keonaran yang dibuat putranya.
Baik ibu serta kakaknya mencoba menghentikan ayahnya dan alasan dari kemarahan ini disebabkan Damian yang bertengkar di bar kemudian diusir keluar yang menyebabkan nama keluarganya terus tercemar. Berdasarkan situasinya Damian mulai mengingat masa lalunya sekaligus menentukan hari apa dirinya kembali. Walau ayahnya terlihat begitu marah, tapi Damian merasa sesak dalam dadanya. Dia mencoba mengingat kapan terakhir ayahnya mengomelinya seperti ini dan melihat mereka bertiga membuat penyesalannya makin terbuka. Tubuh Damian bergetar saking rindunya dia akan momen ini. Ibunya adalah Merilda dan dia merasa suaminya sudah terlalu keras pada putranya hingga membuatnya menangis. Lalu Paul Haken menyarungkan kembali pedangnya dan penasaran alasan apalagi yang akan keluar dari mulut putranya. Namun Damian Haken tidak punya alasan seperti itu dan ayahnya terkejut mendengar hal tersebut. Biasanya Damian selalu mengeluarkan alasan menyedihkan untuk membela dirinya, tapi sekarang Damian mengakui semuanya. Dia telah mengotori nama keluarganya dengan segala kesalahan yang diperbuatnya dan semua ini adalah tanggung jawab penuhnya. Ayahnya tak menyangka mulut Damian akan lancar hari ini, tapi tetap dia tak bisa memaafkannya. Lalu Damian menunjukkan rasa hormatnya dan akan berusaha yang terbaik untuk memperbaikinya. Mulai dari sekarang dia akan membenahi segala sesuatu yang telah diperbuatnya satu persatu. Begitu dirinya kembali maka dia siap untuk dihukum oleh ayahnya. Senyuman manis itu membuat ayah dan ibu serta kakaknya terkejut. Paul penasaran apakah putranya mengalami geger otak setelah dipukuli di waktu yang lama saat menerima hukuman pada kesalahan sebelumnya. Kemudian Damian mengunjungi sebuah tempat di mana masalah itu terjadi ditemani dengan pelayannya Victor mempertanyakan apakah tuan mudanya yakin ingin masuk ke sana dan ada rumor yang mengatakan bahwa mereka didukung oleh sindikat berbahaya. Damian mengerti rasa khawatir Victor dan jika dia takut maka dirinya memberi izin agar Victor kembali ke rumah. Tapi pelayannya takkan melakukan itu dan Damian tersenyum sambil mengatakan jika dia hanya akan masuk berbincang dengan mereka sekaligus meminta maaf atas perbuatannya hingga hal buruk takkan terjadi. Victor tak bisa menghentikannya dan hanya bisa berharap tuannya baik-baik saja. Sejauh ini Damian tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke masa lalu, tapi jika ini adalah kesempatan kedua maka dia tidak boleh lagi melukai keluarganya. Dia akan menghapus bakat untuk menghancurkan masa depan keluarganya dan akan membuat keluarganya menjadi yang terbaik. Saat tiba di pintu masuk kedua penjaga ini tampak begitu galak, karena sudah memperingatkan agar bangsawan di hadapannya tidak kembali lagi di tempat ini. Damian tidak begitu mengingat kedua orang ini sebab kejadiannya sudah lama, tapi tetap saja wajah mereka tidak asing. Dia pun mengungkapkan jika dia hanya datang untuk meminta maaf kepada pemilik bar atas semua perbuatannya. Ucapan itu membuat mereka berdua terdiam untuk sesaat karena tak menyangka si pembuat onar akan mengatakan hal itu. Mereka tak dapat menahan tawanya dan menganggap Damian mencoba sok-sokan berwibawa karena dia seorang bangsawan. Lalu penjaga itu berbicara jika rumor mengatakan Damian adalah anak sulung dari keluarga jelek, tapi dia setidaknya lebih baik dari rumor yang beredar. Mereka juga mendengar jika dia memiliki seorang kakak yang cantik dan setidak-tidaknya keluarga Haken memiliki anak yang berguna. Lalu mereka mencoba mempermainkan Damian dengan ingin membiarkannya masuk jika dia mengenalkannya pada kakaknya yang cantik itu.
Hanya saja dalam waktu singkat Damian merebut belati di tangan pria itu, padahal dia datang untuk meminta maaf secara baik-baik, tapi hal itu tidak bisa dilakukan. Maka dari itu dia akan memberikan hukuman karena berani menjelekkan nama keluarganya. Dalam waktu singkat salah satu penjaga di hadapannya telah kehilangan tangannya oleh tebasan pisau. Pria itu pun berteriak akan tangannya yang sudah tergeletak di tanah disertai rasa sakit yang hebat. Damian akan menunjukkan bagaimana mempermainkan seseorang yang sebenarnya dan penjaga berikutnya menghunuskan pedangnya. Kali ini Damian akan memperlihatkan seperti apa anak pembuat onar dari keluarga Viscount Hakentang sesungguhnya. Kali ini Damian akan memperlihatkan seperti apa anak pembuat onar dari keluarga Viscount Haken yang sesungguhnya. Sementara itu pelayannya sangat panik karena tuan mudanya mengatakan ingin memperbaiki kesalahannya, tapi dia malah memulai pertarungan. Orang-orang yang melihat itu ada yang terlihat senang dan ada juga yang ingin pergi karena takut terlibat. Penjaga yang menghunuskan pedangnya merasa jika Damian tidak tahu siapa mereka dan Damian malah meminta mereka menyelesaikan pekerjaannya saja daripada mengoceh. Pria ini pun memperlihatkan tato miliknya, menunjukkan identitasnya sebagai anggota ular hitam dan tidak ada siapapun yang selamat setelah macam-macam dengan kelompoknya. Setelah melihat tato ular hitam itu, maka Damian kini mengingatkannya, di mana ular itu merupakan organisasi yang berhasil memperluas jaringan bawah tanah mereka pada masa ini. Mereka juga diisi oleh penjahat buruk yang tak segan menghabisi seseorang tanpa jejak saat berani macam-macam dengannya. Tempat ini adalah salah satu dari bar yang mereka lindungi dan saat itu dirinya minum lalu protes atas biayanya yang terlalu mahal dari yang seharusnya. Saat Damian melakukan itu, maka kedua orang ini menghajarnya dan dirinya harus memohon agar tidak dipukuli meski harus membayar lebih. Dengan ingatan itu, maka Damian tertawa karena orang-orang di depannya lah yang seharusnya meminta maaf padanya. Sebagai anggota organisasi ular hitam, pria ini tidak peduli bangsawan seperti Damian akan memberinya pelajaran. Dia akan menghabisi karena telah berani menantang organisasinya dan dia pun datang dengan serangan miliknya. Hanya saja Damian menghindarinya dengan sangat mudah. Tak hanya itu, dia bahkan menyenggol kaki orang itu agar terjatuh. Hal ini makin membuat pria ini marah dan dia akan memotong kakinya. Akan tetapi yang dipikirkannya malah dilakukan oleh Damian sendiri dan dia akan menunjukkan akibat telah berani bermain-main dengannya. Tanpa ragu Damian memotong kakinya dan kedua penjaga ini telah menjadi cacat. Di saat yang sama bala bantuan mereka datang dan dilihat dari penampilannya maka mereka jauh lebih kuat dari kedua anggota organisasi ular hitam sebelumnya. Pria ini menanyakan apakah bocah di hadapannya adalah anggota dari organisasi lain sehingga berani menyerang anggota organisasi ular hitam. Dengan santai Damian menjawab dirinya hanya datang untuk meminta maaf, tapi setelah dipikir-pikir orang-orang itulah yang seharusnya melakukan hal tersebut. Pria ini tak mengerti omong kosong apa yang dikatakan oleh bocah di hadapannya. Jika tak ingin memberitahu organisasi mana dia berasal, maka dirinya hanya perlu menangkap dan menyiksanya. Dalam waktu singkat ketiga orang ini menyerangnya secara bersamaan. Akan tetapi Damian langsung menyambut mereka dengan melesat melewati mereka semua. Tak hanya sekedar melewatinya, tapi dia juga memotong bagian tubuh mereka hingga membuatnya cacat permanen. Pria ini mulai panik dan dilihat dari kemampuan itu maka yang dihadapinya bukanlah lawan yang mudah. Damian cukup kesal karena tubuhnya saat ini sangatlah lemah hingga kelelahan dalam menggunakan serangan sederhana.
Pria ini telah kehilangan nyalinya dan dia meminta untuk diampuni. Akan tetapi Damian tidak sebaik itu dan dia setidaknya harus mendapatkan beberapa potongan dari tubuhnya. Dengan ini maka dia membuat pria ini cacat seperti rekannya yang lain. Sementara itu di dalam bar pandangan orang-orang mulai tertuju padanya yang datang menerobos pintu masuk. Siapa sangka kepala orang ini telah menghadap di tempat yang tidak seharusnya. Damian mencoba membuatnya berakhir menjadi cacat, tapi orang itu terus memberontak jadi dia memutuskan membuatnya diam dengan membalikkan kepalanya. Tak ada keraguan dalam diri Damian dan dia tampak sangat menikmatinya. Orang-orang di dalam bar yang melihat itu segera melarikan diri saking paniknya. Dengan ini maka semua penghalang telah pergi jadi dia bisa lebih leluasa menyelesaikan pembalasan dendamnya. Kemudian sang pemilik bar datang sebab mendengar keributan yang mengganggu ketenangannya. Pemilik bar adalah Anderson dan dia mempertanyakan di mana para penjaganya. Damian pun menjawab jika dia sudah menghabisi mereka dan sekarang hanya tinggal mereka berdua. Anderson tak menyangka anggota ular hitam dapat dikalahkan. Lalu dia menanyakan jati dirinya dan Damian pun memperkenalkan nama keluarganya. Dia juga memberitahu kedatangannya yang hanya ingin meminta maaf padanya yang merupakan pemilik bar ini. Awalnya dia protes atas biaya tempat ini yang terlalu mahal, tapi dia malah dihajar hingga diusir. Berkat itu semua orang menganggapnya sebagai pemabuk bermasalah sekaligus mencemari nama baik keluarganya. Sebagai gantinya dia mendapatkan amarah dari ayahnya dan Damian ingin Anderson bertanggung jawab atas insiden ini. Walau hal itu benar, tapi Anderson tidak peduli padanya, dan dia juga mendengar jika keluarga Viscount Haken sudah berada di ambang kehancuran, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak hanya itu, Anderson bahkan meminta ganti rugi atas semua kerusakan yang disebabkannya hari ini hingga membuat para pelanggannya melarikan diri. Setelah mendengar itu Damian malah tertawa karena sikap arogan Anderson membuatnya ingin menghajarnya. Jika hal itu yang diinginkannya, maka Damian segera melompat ke arahnya. Dia merasa harus memotong beberapa bagian tubuhnya agar Anderson mengerti apa itu ketakutan. Langkah awal dia akan memotong lidahnya karena telah berani meremehkan keluarganya. Hanya saja saat ingin melakukannya tiba-tiba saja seseorang datang menghentikannya. Damian cukup dikejutkan akan energi yang tak asing ini. Berkat orang itu maka Damian harus kembali ke tempatnya. Lalu Damian mengatakan rasa terkejutnya karena orang itu memilih bekerja di tempat seperti ini. Dia benar-benar penasaran alasan seorang kesatria bekerja di bar yang rendahan. Sosok ini menatap tajam dan tak akan sungkan pada bangsawan di hadapannya. Seorang kesatria merupakan mereka yang melangkah di jalan bela diri di sepanjang hidupnya untuk menjadi yang terkuat. Berdasarkan level kemampuan mereka diberi peringkat dimulai dengan kesatria resmi maupun kesatria magang dan kesatria percobaan. Kekuatan seorang kesatria resmi dapat menebas gunung dalam satu tebasan dan mengiris dinding kastil maupun monster seperti sebuah kertas. Mereka adalah makhluk yang disebut di luar akal manusia itu sendiri. Di sana terlihat Anderson yang tertawa terbahak-bahak sebab kesatria di sampingnya adalah sang kesatria magang bernama Ted dan sangat dekat dengan organisasi ular hitam. Dengan kehadirannya, maka dia yakin bocah pembuat onar di hadapannya akan binasa. Akan tetapi Damian malah tertawa dan kehadiran seorang kesatria menjelaskan sedikit dari aura yang dirasakannya.
Sementara itu Ted penasaran bagaimana bisa bocah yang ditargetkannya merasakan auranya, padahal dia tidak menampakkan wujudnya. Meski Anderson mengatakan kesatria itu berada di level magang, tapi kenapa dia memilih bekerja di tempat ini? Hanya ada satu kemungkinan yang dipikirkannya, di mana kesatria itu telah diusir karena tak cukup berbakat untuk menjadi kesatria resmi. Ucapan itu membuat Ted sangat murka, bahkan dia mengabaikan saat Anderson menanyakan bayaran untuk kepala Damian. Baginya bayaran itu urusan belakang karena langkah awal dia harus merobek mulut bocah yang berani merendahkannya. Walau pedang sudah berada tepat di atas kepalanya, tapi Damian tetap bersantai. Hanya dengan langkah kaki ringannya, maka dia berhasil menghindari tebasan itu yang bahkan mampu menghancurkan lantai. Meski begitu Ted takkan berhenti begitu saja, dan kali ini dia pasti akan mengenainya. Tiap serangan bertubi-tubi yang dilancarkannya masih belum mengenai tubuh targetnya, dan Damian mengakui kesatria di hadapannya cukup ahli dalam tingkatan kesatria magang diiringi serangan yang tajam. Akan tetapi berkat insting masa lalunya, maka serangan seperti ini belum cukup menjangkau tubuhnya. Walau demikian tubuhnya masih sangat lemah dan dia hampir mencapai batasnya, sehingga bertarung di waktu yang lama akan merugikannya. Ted yang dari awal murka akan melihat apakah bocah di hadapannya dapat mengatasi serangan selanjutnya. Kali ini dia memutuskan menggunakan tekniknya dengan aura yang tampak dengan mata telanjang. Ini adalah teknik rahasianya di mana kecepatannya akan meningkat pesat dalam sebuah tusukan tajam yang mematikan. Untuk mengatasi serangan yang tidak biasa ini, maka Damian hanya perlu menggunakan teknik yang cocok untuk melawannya. Di masa lalu Damon telah bertemu dengan seorang asasin yang tangguh dan maniak dalam menghabisi mangsanya. Sosok itu bahkan dijuluki sebagai asasin legendaris spesialis dalam menghabisi targetnya secara cepat. Saat itu Damian sudah menjadi kesatria kematian dan dia dan asasin legendaris itu seharusnya adalah rekan. Namun sosok ini tidak suka diganggu dan lebih menyukai bertarung seorang diri. Sebab Damian tidak meninggalkannya saat dia meminta baik-baik, maka sosok ini akan memutuskan menghabisinya saja. Dalam waktu singkat asasin itu melesat hingga berhasil menebas Damian dalam mode kesatria kematiannya. Dengan ini maka sang asasin yakin dia sudah memenangkan duel tersebut. Akan tetapi tubuh Damian malah menyatu kembali dan membuatnya sangat terkejut. Tanpa pikir panjang lagi Damian menebas asasin itu dengan kecepatan yang tak bisa dihindarinya. Asasin legendaris ini tertawa karena teknik yang membuat Damian berhasil hidup adalah teknik rahasia miliknya. Sekarang Damian melakukan teknik yang merebut teknik lawannya hingga mengalahkan Ted. Semua musuh yang dihadapinya selalu tak percaya mereka bisa dikalahkan dengan kemampuannya sendiri. Setelah menjadi kesatria kematian, Damian mempunyai kemampuan untuk menyerap kemampuan skill lawannya. Di sela itu Anderson penuh kepanikan karena kesatria yang diandalkannya dikalahkan dengan mudah. Setelah itu dia dan anggota organisasi ular hitam yang selamat dengan hanya berakhir tubuh cacat tak dapat berbuat apapun lagi. Dia bahkan terus menyebut keluarga Haken adalah keluarga agung terbaik yang pernah ada. Untuk hidupnya sebagai bentuk pengampunan, maka Anderson memberikan seluruh kekayaannya yang ada di dalam gudang kepada Damian. Kali ini Damian akan membiarkannya hidup karena dia masih memiliki rencana berikutnya untuk menangkap musuh yang lebih besar. Kemudian Damian menyuruh pelayannya untuk keluar karena semuanya sudah dalam kendali.
Jika tak melihatnya secara langsung, maka Victor takkan percaya jika tuan mudanya mengalahkan orang-orang itu. Dia benar-benar penasaran kapan tuan mudanya mempelajari bela diri yang hebat tersebut. Saat pulang, Anderson dan kedua penjaganya terus mengagungkan nama keluarga Haken. Victor sangat senang tuan mudanya baik-baik saja, dan dia juga tidak pernah melihat harta sebanyak ini. Walau saat ini Anderson harus merendahkan dirinya, tapi dia pasti akan mengambil seluruh hartanya kembali pasca bertemu dengan bos organisasi ular hitam. Di sela itu sebuah serangan mengarah kepadanya dengan menebas telinganya. Damian tak menyangka dirinya cukup lengah karena mendapatkan uang hingga hampir saja melupakan hukuman untuk Anderson. Dia juga ingin Anderson menyampaikan kepada bos organisasi ular hitam agar tak berani menyentuh keluarganya jika tak ingin hancur lebur. Damian tahu jika apa yang dilakukannya saat ini tidak akan bisa menghapus dosa masa lalunya. Namun di kehidupan ini dia takkan mengecewakan keluarganya dan akan membuat mereka semua hidup dengan nyaman. Beralih ke tempat lain di mana seorang pria menanyakan apakah kakaknya pernah mendengar kalimat jika rasa sakit selalu mengikuti perasaan cinta. Kakaknya tidak mengerti apa yang dibicarakannya dan apakah adiknya ingin bertempur di suatu tempat dengan memasang wajah seriusnya. Namun sang adik tidak membenarkannya karena dia hanya ingin mencari cinta. Keesokan harinya di kediaman keluarga Haken di mana Damian baru saja terbangun dan dia sudah lama sejak bisa tidur dengan nyenyak. Namun pelayannya berbeda karena dia sangat khawatir sehingga tidak bisa tidur sekalipun. Walau agak melenceng dari tujuan awal untuk sekedar berbincang, tapi bagi Damian ini jauh lebih baik. Yang lebih penting lagi, rumornya pasti akan menyebar soal orang-orang yang berani macam-macam dengannya, sehingga tak ada lagi yang meremehkan keluarganya. Dengan begini maka nama buruknya akan sedikit berubah dan pelayannya terkejut, karena tuannya bahkan tak mengelak dari julukan buruknya. Victor tak memungkiri jika hasil ini sangat bagus, tapi yang dirinya khawatirkan adalah organisasi ular hitam. Bagi Damian, organisasi itu tidak akan maju melawan sebuah keluarga bangsawan secara terang-terangan, dan kalaupun mereka berani maka dia tinggal menghajar mereka semua. Victor mengerti, tapi dia penasaran sejak kapan tuan mudanya bisa mengayunkan pedang. Meski tampak mencurigakan, tapi Damian hanya perlu menjawab jika sering berlatih diam-diam. Di saat yang sama Paul Haken datang berlari ke arahnya. Dia tampak sangat marah dan mempertanyakan dari mana dia kemarin hingga menghilang tanpa jejak. Dia sungguh khawatir sekaligus marah jika putranya membuat onar lagi. Damian pun meminta ayahnya untuk tenang sebab dia telah membereskan kekacauan yang dibuatnya. Victor langsung menunjukkan harta yang dibawanya serta surat perjanjian yang dibuat oleh Anderson. Damian menegaskan jika dia telah kembali ke bar untuk menyelesaikan kesalahpahamannya dan ternyata perhitungan tagihannya memang salah. Berkat rasa bersalahnya, maka pemilik bar memberikan semua harta itu. Jika ayahnya tidak percaya, maka dia bisa menanyakan semuanya kepada Victor. Keesokan harinya Damian terlihat berlari dengan sekuat tenaganya. Dia tak menyangka tubuhnya sangat lemah, bahkan kesulitan berlari. Walau hanya berolahraga sedikit saja, tapi tubuhnya sangat lemah dan lamban. Jika seperti ini terus maka dia tak bisa melakukan banyak hal. Tapi untungnya dia mendapatkan ramuan ini dan akan langsung bertambah kuat dari sebelumnya. Benda itu ditemukannya dalam ruang penyimpanan harta Anderson dan tonik di tangannya diciptakan Akademi Alkimia yang bisa membantu memperkuat stamina serta energi seseorang.
Berdasarkan pengetahuan masa lalunya, Akademi Alkimia merupakan kelompok yang pandai membuat tonik. Ramuan yang mereka buat bahkan diantaranya berada dalam kualitas tinggi dan sangat mahal di pasar dunia bawah. Saat mengonsumsinya, Damian dapat merasakan seluruh tubuhnya terbakar, menunjukkan tonik itu sangat manjur. Dirinya ingin cepat-cepat bertambah kuat, tapi langkah awal dia harus fokus meningkatkan staminanya. Dia harus mencapai levelnya di masa lalu sebagai sang kesatria kematian, bahkan melampauinya agar tak ada satupun musuh yang mengancamnya. Beberapa tahun dari sekarang, pasukan mayat hidup yang diciptakan oleh Dorgo akan bermunculan di dunia dan menginvasi daratan secara besar-besaran. Sebelum itu terjadi, maka Damian harus memperkuat dirinya demi melindungi keluarganya. Dengan kekuatan yang besar dan tak terkalahkan, maka kebahagiaan keluarganya akan terlindungi. Beralih ke sebuah tempat yang menjadi markas persembunyian organisasi Ular Hitam. Bos organisasi ini sedang menikmati makanannya sambil menyebut jika orang di depannya sudah tidak berguna. Sosok yang dimaksudnya adalah Ted, dan dia masih pingsan atas pertarungannya melawan Damian. Sang pemimpin organisasi Ular Hitam bernama Cedric, dan dia memerintahkan anak buahnya membuang tubuh Ted. Walau Ted salah satu dari orang terbaik yang dipekerjakannya, tapi dia bisa membayar orang lain lagi. Hanya saja Ted tiba-tiba terbangun sebelum tersentuh. Cedric tak menyangka jika Ted masih saja bisa bangun padahal dia tampak sekarat. Dia pun meminta Ted memulihkan dirinya, dan setelah itu dia akan memikirkan untuk memperkerjakannya. Hanya saja Ted sudah tidak bersahabat, sebab dia telah mendengar apa yang dikatakan oleh Cedric dan langsung menyerang dengan kekuatan penuhnya. Akan tetapi tubuhnya tertahan oleh sesuatu. Yang benar saja, sebuah energi berwarna hitam telah mengikat kaki miliknya. Tak hanya itu, energi hitam itu terus menjangkaunya dan membuat Ted sangat panik. Lalu seseorang berjubah muncul sambil menanyakan apakah kesatria itu adalah korban pertamanya pasca kontrak terbentuk. Pemimpin organisasi Ular Hitam membenarkan hal itu, dan dia juga akan melihat kemampuan sang mage yang dibayarnya. Lalu sosok ini mengucapkan mantra tertentu yang hanya bisa dipahami olehnya seorang diri. Setelah itu maka bayangan hitam muncul seakan mereka adalah makhluk hidup. Tak hanya sekedar bergerak dan mengekangnya, tapi makhluk itu akan memangsanya. Sang kesatria pun dikerumuni oleh makhluk itu dan menjadi makanannya. Semua tubuh Ted dilahap dan hanya menyisakan sepatunya. Cedric benar-benar menganggap pemandangan ini sangat menjijikan dan merusak selera makannya. Meski begitu dia puas akan hasilnya, tapi sang mage di samping harus menyelesaikan tugasnya dengan sedikit lebih rapi lagi. Sang mage ini mengerti dan Cedric memanggilnya disebabkan adanya seorang bangsawan yang berani bermain-main dengan organisasinya, jadi dia tidak bisa menghabisinya secara langsung. Maka dari itu dia ingin bangsawan itu dibuat menderita, dan semakin berat kerusakan yang bisa dirinya lakukan, maka akan semakin mahal bayaran yang diterimanya. Di tangannya saat ini hanyalah uang muka, dan sang mage tertawa karena dia takkan mengecewakan partner bisnisnya. Sementara itu Damian sedang berlatih keras meningkatkan stamina tubuhnya. Walau saat ini dia memiliki pengetahuan serta berbagai teknik yang ingin dicobanya, tapi tubuhnya belum bisa melakukannya. Berkat suplemen yang diminumnya, tubuhnya mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. Tapi Damian sempat menduga jika organisasi Ular Hitam pasti akan bergerak, tapi mereka tidak melakukannya. Di saat yang sama dia melihat rerumputan bergerak menunjukkan ada seseorang di sana.
Damian menduga itu adalah organisasi ular hitam dan dia langsung bergerak cepat mendapatkannya. Hanya saja sosok itu adalah Abel yang merupakan adiknya sendiri. Saat dilepaskan adiknya tak menyangka kakaknya sudah semakin kuat dari terakhir mereka bertemu hingga ingin memutus lehernya. Damian yang mendengar hanya terdiam sebab dia mengingat masa lalunya. Perang yang menghabisi Abel adalah dirinya sendiri saat dikendalikan oleh Dorgo sebagai sang kesatria kematian. Dia pun meminta maaf sambil mencoba membantu adiknya berdiri. Tapi Abel tidak meraih tangannya dan dia tidak ke tempat ini untuk mendengarkan kata maafnya. Ayahnya mengatakan jika Damian telah mendapatkan permintaan maaf, tapi di sisi lain Abel juga mendengar di sana terjadi pertarungan hebat dan banyak orang terluka. Dirinya yakin mustahil kakaknya bisa melakukan itu, dan untuk itu dia berbohong pada ayahnya. Tapi Damian menegaskan jika dirinya lah yang melakukan itu karena mereka pantas mendapatkannya. Tetap saja Abel tidak percaya sebab kakaknya tidak bisa bertarung dan alasan itulah kenapa dia sering kembali dengan tubuh yang babak belur. Bagaimanapun juga dia mengingatkan agar kakaknya berhenti melakukan tindakan yang mengotori nama keluarganya dan dia sudah lelah membersihkan kekacauan yang dibuatnya. Siapa sangka Damian akan menyentuh kepala adiknya sambil mengucapkan terima kasihnya atas segala kepeduliannya. Sejak dulu adiknya memang selalu seperti ini di mana dia sangat peduli dan ingin yang terbaik bagi keluarganya. Sambil tersenyum Damian meminta adiknya tidak khawatir lagi karena tidak akan ada hal buruk lagi. Di saat yang sama terlihat Victor yang berlari dengan tergesa-gesa. Damian pun segera bergegas ke ruang tamu ayahnya untuk melihat orang itu. Siapa sangka keluarga Haken telah kedatangan seseorang tamu. Pria ini adalah Erwin, tuan muda dari keluarga Leon Blume, dan dia baru saja memberitahu soal apa yang terjadi pada perjamuan waktu itu. Setelah melihat wajah Erwin, ingatan buruknya kembali terlintas. Erwin menampakkan wajah liciknya dan berharap Damian tidak melupakannya. Dikala itu mereka berdua terlibat dalam keributan dan Erwin meminta maaf karena telah membuatnya tersinggung. Damian saat marah karena Erwin telah menghina keluarganya, bahkan berkata tidak-tidak tentang kakaknya. Lalu Erwin kembali mendekat dan berisik untuk memprovokasinya. Ucapan itu membuat Damian dikala itu terbakar amarah yang tidak dapat tertahankan. Dia pun melayangkan tinjunya ke arah Erwin yang disaksikan oleh semua orang. Pukulan itu seharusnya dapat dihindari oleh Erwin, tapi dia sengaja menerimanya sambil tersenyum. Erwin sangat merasa malu atas pukulan yang diterimanya, tapi karena dia dari dulu mengagumi Nona Lois, maka dia akan mencoba berbaik hati. Dia pun mengungkapkan niatnya agar Paul Haken mengizinkannya menikahi putrinya. Ucapan itu mengejutkan semua orang terkecuali Damian, karena dia sudah menduganya. Di kehidupan lamanya Erwin juga melakukan ini dan memanfaatkannya sebab keluarganya salah satu dari yang terkaya. Akan tetapi Paul harus meminta maaf karena dia tidak bisa melakukannya. Jawaban itu membuatnya tatapan mata Erwin menjadi tajam. Lalu lanjut mengungkapkan apakah keluarga Haken siap menanggung murka dari keluarganya karena telah mempermalukannya. Hanya ada dua pilihan di mana pernikahannya dengan Lois dan menjadi musuh bagi keluarganya. Paul mengetahui jika keluarga Leon Blume salah satu keluarga bangsawan paling berkuasa di kerajaan, tapi dia juga tidak bisa membiarkan putrinya jatuh di tangan Erwin yang dikenal mesum. Di saat yang sama Lois datang dan akan melakukannya.
Secara tegas dia mengatakan akan menerima tawaran itu jika dapat membantu keluarganya. Ayahnya tak mengerti kenapa Lois berkata seperti itu dan pasti ada jalan keluar lain. Sementara Abel sangat kesal karena saudari perempuannya tidak harus membereskan masalah yang dibuat oleh Damian dengan mengorbankan dirinya. Damian tahu jika kakaknya sangat takut dan dia hanya berpura-pura tetap kuat. Dia bahkan menampakkan senyumannya dan tak akan pergi bersama Erwin. Karena telah disetujui, Erwin memuji keputusan Lois yang sangat bijak. Sekarang dia akan membawanya dan akan mengirim pengajuan resmi secepatnya. Hanya saja Damian malah mencegahnya sambil menatap tajam ke arahnya. Sambil tertawa Erwin menanyakan apakah Damian ingin mengatakan sesuatu dan mulai sekarang dia harus memanggilnya kakak ipar. Melihat wajah Erwin saja sudah sangat membuat Damian terganggu dan sekarang dia mencoba lagi menghancurkan kehidupan kakaknya seperti masa lalu. Di sana Erwin akan pergi jika Damian hanya diam saja. Akan tetapi siapa sangka Damian malah memukulnya dengan cukup kuat pada bagian dagunya. Tak hanya itu, tinju tersebut bahkan membuat tubuh Erwin melayang. Lalu Damian mengucapkan jika dia takkan membiarkannya membawa kakaknya apapun yang terjadi. Di masa lalu pelayan mengabarkan jika kereta kakaknya dan Erwin baru saja tiba dan ini sudah lama sejak kunjungan mereka ke kediaman keluarga Haken. Saat itu Damian sangat senang karena sudah lama tidak bertemu dengan saudarinya. Akan tetapi yang dilihatnya adalah kekerasan Erwin pada kakaknya karena menganggapnya kurang tata krama padanya. Erwin menegaskan jika Lois hanya berasal dari keluarga kecoa yang telah menjualnya dan sekarang dia mencoba untuk menceraikannya. Maka dari itu dia akan memberinya pelajaran agar Lois tidak pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Damian tak dapat berbuat apapun saat kakaknya dihajar seperti itu. Dirinya benar-benar adalah pecundang yang tak berguna dan dialah yang telah menyeret kakaknya dalam neraka ini. Damian mengakui jika ini semua adalah salahnya dan dia bersumpah untuk membalas dendam suatu hari nanti. Walau dia ingin merobek tubuhnya lalu memberikannya kepada binatang, tapi dia harus menahan dirinya demi keluarganya. Tinju itu tentu saja mengejutkan semua orang karena Damian baru saja membuat masalah baru. Di saat yang sama penjaga Erwin segera berlari karena mendengar suara ribut. Saat melihat situasinya maka mereka yakin jika Damian telah memukul tuan mudanya. Lalu Erwin bangkit sambil tertawa karena Damian kembali memukulnya seperti waktu itu, bahkan pukulannya jauh lebih kuat. Maka dari itu dia mempertanyakan apakah Damian benar-benar ingin mati di tangannya. Kemudian para kesatria yang mengawalnya meminta agar tuannya mundur, dan mereka akan membereskannya. Hanya saja Erwin malah memukul kesatrianya karena dia enggan diganggu. Dia sudah memperingatkan agar mereka mundur, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Sekarang Erwin akan melakukannya sendiri dan meminta Damian untuk bersiap karena dia mungkin saja berakhir cacat maupun mati. Lois yakin jika dia harus menenangkan Erwin dan jika dilanjutkan maka adiknya bisa dalam bahaya. Namun Damian malah tersenyum sambil meminta kakaknya untuk mundur karena dia akan mengurus masalah sepele ini. Tanpa basa-basi Damian menantang Erwin untuk berduel saja layaknya seorang pria sejati. Jika Erwin menang maka dia akan melakukan apapun keinginannya, tapi jika dia kalah maka dirinya harus melupakan semua yang telah terjadi. Tapi Erwin merasa hal itu tidak diperlukan lagian Lois sudah menyetujui pernikahannya.
Saat mendengar itu maka Damian tertawa karena menganggap Erwin pasti takut menghadapinya. Erwin tak menyangka bocah pembuat onar di hadapannya menjadi arogan disebabkan satu pukulan beruntunnya. Dia pun menyetujui duel itu karena tak ada yang bisa menghentikannya untuk membuatnya cacat. Ibunya meminta Paul untuk menghentikan duel ini, tapi Paul tidak bisa melakukannya karena kedua belah pihak telah setuju dan mereka hanya bisa berharap keajaiban akan terjadi. Tapi Abel tahu jika keajaiban saja tidak akan cukup karena Erwin bukanlah sosok yang mudah dikalahkan. Di mana dia sudah berada di tingkatan kesatria resmi dan Damian tak punya kesempatan menang melawannya. Di sela itu Erwin menyuruh Damian segera mengambil pedangnya karena dia sudah tidak sabar menghajarnya. Akan tetapi Damian malah mempermalukannya karena menggunakan garpu sudah cukup untuk melawannya. Para keluarganya sangat terkejut karena Damian bahkan masih bisa membuat onar saat nyawanya sedang terancam. Tindakan itu membuat Erwin tertawa dan menganggapnya sudah kehilangan akal saking takutnya. Meski begitu bukan berarti dirinya akan menahan diri sebab tubuhnya akan dibuat cacat olehnya. Saat Erwin melesatkan tebasan pertama, maka Damian menghindarinya dengan cukup baik. Erwin tampak terkejut karena kecepatannya seharusnya tidak bisa diatasi oleh Damian yang bukan kesatria. Maka dari itu dia akan segera mengakhirinya dengan menggunakan teknik seni pedang dari keluarganya. Serangan itu sangat hebat tapi tetap saja Damian masih baik-baik meski sekitarnya sangat berantakan. Dalam waktu 1 detik semua tebasan beruntunnya dihindari dengan baik, dan hal ini seharusnya tidak terjadi. Damian tertawa karena tubuhnya dalam beberapa hari ini sudah cukup terlatih dan dia juga sepenuhnya sudah menganalisa teknik pedang keluarganya. Sebelum regresi Damian pernah bertarung sengit dengan saudara Erwin yang dijuluki Sang Jenius. Tak peduli seberapa banyak serangan yang dilancarkan oleh Erwin, maka semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan saudaranya. Kini Erwin makin murka dan dia tak akan membuat Damian cacat lagi, melainkan akan menghabisinya di tempat ini. Sekarang Erwin menggunakan aura pedang dan dalam kondisi ini maka Damian akan kesulitan menghindar. Maka dari itu dia juga harus mengeluarkan salah satu tekniknya. Siapa sangka Damian berhasil menahan tebasan pedang Erwin menggunakan garpu di tangannya, tak hanya itu dia juga membuatnya kehilangan pedangnya. Sekarang semuanya sudah berakhir, dan dia hanya perlu memberikannya sentuhan terakhir. Damian melancarkan serangannya tepat ke leher Erwin dan jika dia menginginkannya maka kematian Erwin takkan terhindarkan. Akan tetapi Damian hanya memberinya luka kecil. Hasil pertarungan ini tentu saja mengejutkan semua orang karena Damian benar-benar telah menjadi tangguh. Erwin sendiri sangat ketakutan seakan melihat monster. Jika Damian menghabisinya dengan cara seperti ini, maka pertikaian kedua keluarga akan pecah dan dirinya masih belum cukup kuat untuk mengatasi semua musuhnya. Maka dari itu dia akan membiarkannya lolos dan pasti akan memburunya kembali. Sesuai yang dijanjikan, maka Erwin harus meninggalkan rumahnya sekaligus melupakan apa yang sudah terjadi. Jika dia berani macam-macam lagi, maka Damian akan menghabisinya tanpa peduli nama besar keluarganya.